Karena di dalam Al-Quran Allah menyebutkan seruan orang untuk Ramadan itu panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhal muslimun. Padahal wajibnya saum itu untuk orang Islam. Tapi kalau sekedar orang Islam banyak orang yang gak puasa. Bahagianya kita, seriusnya kita menyambut Ramadan itu tergantung kualitas iman kita. Bagaimana kualitas iman kita, seperti itulah nanti kualitas respon kita terhadap Ramadan, seperti itulah kualitas amal kita di bulan Ramadan. Soalnya saya kan lagi hamil, kalau lagi hamil teh kalau puasa jam 10 teh lapar, si ibu nutuker hamil kayak jam 10 mah lapar puasa mah tuh. Ya kan? Itu stok makanan bekas sahur udah habis Bu, jam 9-10 tuh. Kata saya enggak gitu ukurannya, nanti ke dokter dulu enggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini asa sono ngeliat ibu-ibu. Udah setahun lebih ya saya nggak kesini. 2023 ke 2024. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Alhamdulillah ibu rahimakumullah, atas izin Allah kembali kita dipertemukan dalam majlis yang semoga Allah berkahi, semoga Allah ridha dan semoga Allah rahmati siapa saja yang duduk di dalam majlis ini dan siapa saja yang menjadi sebab kebaikan majlis ini insyaallah. Apa kabar ibu-ibu? Udah lama banget ya, 2 bulan kalau nggak salah. 2 bulan apa 3 bulan saya nggak kesini ya? Iya, bulan Januari saya enggak, Desember 3 bulan. 3 bulan ya. Tapi kan jauh di mata dekat di hati lah ya, insya Allah. Gak kemana-mana sih Bu Sufiya. Cuman karena ini aja Bu, lagi sibuk, lagi sibuk. Mohon doanya lah. Tanggal berapa sekarang Bu? Tanggal berapa ayo? Mau jawab tanggal, malah nggak ingat tanggal Masehinya berapa sekarang? Sekarang tanggal 7. Oh ingatnya tanggal 14, masih lama. Kalau hitungannya pakai menit, tapi kalau hitungan pakai hari Bu Sufi udah deg-degan banget. Aduh, Masya Allah. Tinggal beberapa hari lagi di penghujung bulan Rajab. Masih ada kesempatan untuk panen amal saleh. Gimana rumus beramal saleh di bulan Rajab itu? Kalau melakukan dosa, kalau melakukan maksiat dosanya double. Kalau melakukan amal soleh pahalanya juga double. Kenapa? Karena bulan Rajab termasuk dalam bulan hurum. Apa itu bulan hurum? Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa bulan hurum? Ada 4. Jual murah. Apa Bu? Jual murah. Apa itu jual murah? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Biar inget aja, ibu-ibu kan sensitif kalau denger yang murah-murah ya. Jadi bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab
itu beda rumusnya dengan bulan-bulan lain. 2 kali lipat kalau bermaksiat, 2 kali lipat kalau beramal saleh. Kenapa? Karena ada larangan dari Allah di dalam surat At-Taubah ayat 36, fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu berbuat kezoliman kepada dirimu sendiri di dalam 4 bulan itu. Emang di bulan yang lain boleh? Gak boleh juga, sama. Karena larangan itu di atas larangan, larangan khusus di atas larangan umum. Itu artinya dilarang banget gitu kan. Secara umum kita dilarang melakukan maksiat. Mau bulan Muharram, mau bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, mau bulan Sa'ban, mau bulan semuanya juga dilarang. Tapi ketika ada larangan khusus pada bulan Hurum, maka itu artinya larangan di atas larangan. Maka para ulama kemudian menyimpulkan, karena ada larangan khusus itulah kemudian ulama menyimpulkan kalau ada orang melakukan maksiat di bulan Rajab, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, maka dosanya double. Apa artinya Rajab? Saya mah remedial aja ya, itu udah tiap tahun bulan Rajab saya sampein insya Allah. Jadi cuman mengulang aja. Apa artinya Rajab? Sebelum saya masuk ke Sya'ban nih. Saya dulu pernah menjelaskan arti-arti nama bulan di dalam bulan Hijriah. Dari Muharram sampai Dzulhijjah. Pernah saya jelasin ya. Coba lihat gerak catatannya. Udah selemari kan catatannya? Bukunya udah ada 20 atau udah berapa puluh tahun. Udah berapa puluh tahun coba ininya. Jadi Rajab itu mau saya ulang, mau saya remet dari pengertian bulan Muharram. Sok nggak apa-apa lahnya, Allah juga mengulang. Kalau kata Bu Anissa mah nggak apa-apa tuh Bu Sufi ngulang materi. Allah juga mengulang-ulang ayat di dalam surat Ar-Rahman sampai 34 kali cina gitunya. Muharram itu dari kata hurum, haram, haram yang disucikan. Asalnya bukan Muharram namanya ya, asalnya tuh Sofar Ula. Setelah itu dijadikan tahun Islam, maka kemudian digantilah nama Sofar Ula itu menjadi Muharram. Muharram kemudian setelah itu Sofar. Apa artinya Sofar? Sofar itu melakukan perjalanan. Atau kata lain Sofar itu artinya kosong. Apa Bu? Kosong. Kenapa? Karena masyarakat Quraisy di bulan Sofar itu biasanya melakukan perjalanan sehingga kebanyakan rumah-rumahnya kosong. Maka disebutlah oleh mereka Sofar. Jadi kalau bahasa bulan-bulan Hijriah itu ada maknanya Bu. Kalau bulan-bulan biasa kan artinya apa sih? Januari hujan setiap hari dah. Februari apa? Bingung kan? Maret ret-retan. Terus kalau nanti September, Oktober, November, Desember berberan katanya gitu. Hujan berarti kan gitu katanya orang tua dulu begitu. Kalau Hijriah mah ini Bu ada maknanya. Setelah Sofar apa? Rabiul Awal. Rabiul Awal itu musim semi lah gitu ya. Kalau ibu umroh di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, aminin aja dulu. Mending gak mau amin didoain teh. Kalau ibu umroh bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu enak banget tuh Bu. Udaranya tuh kayak di Indonesia dikit lah, lebih panas dikit, tapi enak, nggak panas banget, nggak dingin banget. Jadi kita mau umroh nih Rabiul Awal. Seilah. Aminin aja dulu. Itu artinya musim semi, musim teduh. Setelah Rabiul Awal kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Apa artinya Jumadil? Itu dari kata jumud. Jumud tuh beku, kaku. Itu saking dinginnya udara, maka orang Arab menyebutnya jumud. Disebut Jumadil. 2 bulan tuh musim dingin tuh, Jumadil Awal, Jumadil Akhir.
Setelah Jumadil awal, Jumadil akhir apa? Rajab. Nah, Rajab itu artinya adalah mengagungkan, sehingga karena mengagungkan maka di bulan Rajab itu orang-orang Arab Quraisy zaman dulu sekali sebelum datang Rasul, mereka tuh sudah mengagungkan bulan Rajab. Dengan cara apa? Dengan cara menghentikan peperangan, tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan zina. Sampai-sampai orang Arab itu menggantungkan semua alat-alat perangnya. Jadi panah, tombak, golok, pedang, digantung-gantungin sama mereka tuh di tembok. Gak boleh turun di bulan Rajab. Kenapa? Karena mereka tidak boleh melakukan peperangan. Ini menurut keyakinan masyarakat jahiliyah ya. Jadi sejahiliyah-jahiliyahnya mereka tuh tetap punya keyakinan ada bulan di mana mereka harus berhenti maksiat, yaitu bulan Rajab, karena mereka mengagungkan Allah. Jadi kalau hari ini ada orang Islam di mana Al-Quran sudah sempurna, Rasul sudah diturunkan gitu ya, agama sudah sempurna, tapi di bulan Rajab masih bermaksiat, itu lebih jahil daripada masyarakat jahiliyah. Karena orang jahiliyah aja menghentikan itu. Habis Rajab apa? Sya'ban. Apa artinya kata Sya'ban? Sya'ban itu dari kata syu'bah. Syu'bah itu artinya adalah suku-suku, kampung-kampung. Apa yang dilakukan oleh suku-suku di bulan Sya'ban itu? Mereka mencari persiapan cadangan mata air. Jadi mereka mencari sumber-sumber mata air, nanti ditandain sama mereka. Ini punyanya bani ini punyanya suku ini punyanya bani ini. Kenapa mereka mempersiapkan mata air, cadangan mata air untuk suku-suku mereka, untuk kampung-kampung mereka, keluarga-keluarga mereka? Karena mereka menghadapi bulan Ramadan. Apa artinya Ramadan? Artinya terik membakar Ramadan itu. Jadi kalau di bulan yang sangat panas itu mereka kehabisan sumber mata air di kampungnya, mereka udah nandain di balik gunung itu tuh punyanya kampung apa gitu. Jadi melakukan persiapan untuk bulan Ramadan. Beres Ramadan apa? Syawal. Syawal artinya apa? Halo? Nih Bu Sufi bahas juga tiap habis lebaran. Bentar lagi udah mau lebaran, Nek. Nggak berasa, perasaan baru kemarin ngobrol sama Oma di situ ya, udah kelar kita lebarannya gitu. Sekarang udah mau Ramadan lagi, Masya Allah. Sya'ban itu artinya adalah naik, berdiri asalnya. Syawal, alhamdulillah saya ngetes aja, Ibu udah konsentrasi nggak? Padahal saya lupa. Syawal itu artinya naik. Siapa yang naik? Asalnya yang naik itu sebetulnya bujur onta. Jadi kalau di bulan Ramadan onta teh ngadarepong we Bu hararam cengkat. Malas berdiri. Nah, kalau panasnya udah turun tuh, itu berarti udah berakhir bulan Ramadannya. Onta-onta tuh mulai pada berdiri. Nah, orang Arab nyemput onta yang mulai ngangkat bujurnya gitu. Kan katanya onta tuh kalau berdiri bokongnya dulu ya, bener gak sih? Saya kemarin ke haji kagak pernah naik onta, umroh juga gak pernah naik onta. Bu Ari naik onta ya waktu haji. Katanya kalau unta naik itu belakangnya dulu Bu. Nah orang Arab menyebut istilah untuk onta yang naik itu belakangnya itu disebutnya sawal. Habis sawal apa? Zulqa'dah. Apa artinya Zulqa'dah? Zulqa'dah itu yang duduk-duduk. Kenapa? Karena di bulan Zulqa'dah orang-orang Quraisy itu tabu. Aib buat mereka kalau mereka melakukan safar. Jadi mereka harus secara ricing di rumah. Kenapa? Karena mereka persiapan Zulhijjah. Persiapan haji. Emang mereka haji Bu Sufi? Belum ada Rasul. Mereka udah berhaji Bu. Dari sejak zaman dulu kala mereka sudah berhaji. Dengan gayanya mereka sendiri. Mereka kelilingin tuh Ka'bah sambil bugil. Mereka sembah-sembah Tuhan-Tuhan yang mereka bikin sendiri, mereka gantungin sendiri. Kalau Tuhannya dari kayu, nanti pulang ke rumah kagak ada suluh, ya udah ditarok aja tuh. Jadiin suluh. Kalau bikinnya dari roti, habis ibadah mereka capek, jadi dimakan Tuhannya. Udah kelar disembahnya gitu kan. Jadi Zulqa'dah mereka harus duduk-duduk, Zulhijjah mereka
haji. Nah sekarang bulan Rajab itu termasuk bulan hurum. Tinggal berapa hari lagi? 6 apa 7 hari lagi ya. Sekarang udah tanggal 24 kalau tidak salah. 24 apa 25? 27. Masya Allah. Nyerelek waktu tehnya punya. Loba dosa ge di dunia teh betah. Nggak berasa. Salah satu ciri akhir zaman tuh gitu. Waktu berjalan begitu cepat. Kita tuh nggak berasa. Tiba-tiba baru kemarin perasaan terawih di sini ya. Sekarang udah mau Ramadan lagi. Udah tinggal berapa hari lagi Bu? Ramadan 30 hari lagi. Insya Allah. Allahumma barik lana. Nah Sya'ban itu kalau tadi di bulan Sya'ban itu melakukan persiapan mengumpulkan mata air, buat kita Sya'ban itu adalah persiapan mempersiapkan Ramadan. Jadi semangat persiapan itu sudah dimunculkan oleh budaya orang-orang Quraisy dulu, bahwa Sya'ban itu adalah persiapan menghadapi Ramadan. Cuman mereka mah persiapan menyiapkan mata air menghadapi musim panas, kalau kita persiapan menghadapi Ramadan. Jadi spiritnya itu adalah spirit melakukan persiapan. Apa yang diutamakan oleh Rasulullah SAW di bulan Sya'ban, kalau di bulan Rajab itu umum ya Bu ya. Amal solehnya umum. Apa aja harus diperbanyak. Sarupaning amal soleh pokoknya mah. Sarupaning teh naon sih? Apa sarupaning? Bu Sandu kagak ngerti lah kata Bu Sandu. Apaan sarupaning? Macem-macem lah, aneka macem. Maaf ya Bu, ini baterainya nggak full saya tuh Bu, jadi nggak seperti biasanya. Lagi lowbat. Kalau di bulan Rajab tuh umum lah ya, apa aja pokoknya amal solehnya diperbanyak. Jadi di bulan Rajab itu saatnya kita melipat gandakan pahala kita, karena amal soleh kita dilipat gandakan oleh Allah. Jadi ngajinya kita di bulan Rajab pahalanya beda dengan ngajinya kita di bulan Jumadil Akhir. Tahajudnya kita, witirnya kita, saumnya kita di bulan Rajab itu beda dengan saum kita di bulan Rabiul Awal. Jadi mari kita tambah lah ya. Ibu-ibu kan suka seneng tuh, beli 1 dapat 2 tuh, seneng kan. Wah dikejar dah kemanapun gitu ya. Walaupun gak butuh juga, kalau di tulisan di mall ada beli 1 dapat 2 langsung dibeli tuh Nek. Berasa butuh banget tuh kalau lagi gitu ya. Mumpung gitu, mumpung. Sama di bulan Rajab tuh mumpung. Kalau di bulan Sya'ban itu lebih spesifik lagi, persiapannya adalah dengan saum. Jadi Rasulullah SAW di bulan Sya'ban itu paling banyak saum sunnahnya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa? Untuk melakukan pengkondisian, baik pengkondisian ruhiyah maupun pengkondisian fisik. Kebayang Bu kalau ada orang gak pernah saum selama 1 tahun, dari Syawal sampai ketemu Sya'ban gak pernah saum. Terus saum tiba-tiba Ramadan, apa yang terjadi? Ibu kalau mau ngebut di jalanan ya, tanggal 1 Ramadan habis subuh. Kosong banget tuh jalanmu. Iya kan? Udah pokoknya hari pertama Ramadan tuh kagak ada macet. Wes. Kenapa? Orang pada ngejoprak di rumah. Kagak biasa bangun jam 3, jam 2. Begitu Ramadan bangun jam 3, jam 2. Pagi-paginya langsung tidur. Entar menjelang zuhur baru bangun. Coba deh Bu, bener. Saya beberapa kali hari pertama bulan Ramadan pagi-pagi keluar lancar jaya. Pokoknya mah mau ngebut berapa juga. Apa hasilnya? Hasilnya masjid penuh Bu. Penuh sama yang tidur siang. Sok gerak kalau Ramadan ya, apalagi Istiqlal tuh. Kalau siang itu jika pindang ngejelajar tuh ngagaloler. Tepar. Badannya nggak biasa. Maka ketentuannya kalau ada orang yang nggak biasa saum sunnah, misalnya dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban sampai bulan Rajab nggak pernah tuh saum Senin Kemis misalnya gitu ya. Tiba-tiba Sya'ban pengen saum dan Rasul membiasakan saum gitu.
Banyakin tuh saum sunnah, seret. Kalau orang kayak gitu nanti di bulan Ramadan ngajoprak apa? Terkapar. Maka kalau ada orang seperti itu dia harus stop saum sunnah di nisfu Sya'ban. Di pertengahan Sya'ban. Biarkan tubuhnya mempersiapkan diri lagi gitu. Karena nggak biasa. Tapi kalau yang biasa, yang rutin Senin Kemis rutin cuman bolong sekali-kali gitu misalnya. Misalnya saum jatuh di hari Selasa. 1 Ramadan jatuh di hari Selasa, maka hari Seninnya dia masih boleh saum. Ini khusus ya, khusus untuk yang mudawamah, untuk yang dawam. Tapi kalau yang nggak suka, nggak dawam lah gitu ya, sebulan paling cuman sekali misalnya, atau 3 bulan paling sekali gitu. Atau selama 1 tahun tuh ya saum tapi cuman ngodoin doang, itu juga encelak-encelek bulan ini 1. 2 bulan lagi 1. Kalau yang tidak biasa seperti itu stop di nisfu Sya'ban. Biarkan tubuhnya mengumpulkan energi lagi 2 minggu baru dia saum. Tapi kalau yang biasa itu akan lebih baik. Doa kita di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban itu adalah apa Bu? Yang tadi saya baca di awal, Allahumma barik lana. Apa artinya barik lana? Berkahi kami ya Allah. Allahumma ya Allah barik lana, berkahi kami fi Rajab di bulan Rajab wa Sya'ban dan di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan dan sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Apa arti berkah? Teng 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 teng. Apa Bu? Udahlah sering Bu Supi sebutin. Nggak tahu di majelis mana Bu Melgi tadi ini cemburu. Bu Supi mah ke majelis ono-ono sama Ustazah ini, sama Bu Oki, sama Bu Angelina, sama Mama Dede, sama Mama Pipik, sama Bu Lulung, sama siapa. Kok di sini enggak? Lah Ibu kagak ngundang Umi Pipiknya. Saya nggak nemenin. Saya kalau gitu-gitu tuh disuruh nemenin Bu. Kan kalau sama ustazah kaliber nasional itu tuh harus ada yang nemenin. Ganjelnya kayak kemarin saya di majlis mana tuh ustadznya pulang dari TV kan. Biasanya kalau yang gitu-gitu tuh suka ya agak-agak telat-telat dikit lah gitu. Jadi harus ada tuh ustazah lokalnya gitu buat ganjel pintu. Biar jamaah nggak bete gitu kan. Jadi saya dulu yang ceramahnya. Nanti ustazah itunya datang, saya udah ke pinggir aja. Nah kalau lagi gitu saya enak tuh, nggak ada yang rebutan foto. Karena fotonya semua pengen fotonya sama Mamah Dede kan, jadi saya bisa pulang duluan. Kalau nggak ada begitu kan saya sampai parkiran kadang masih dikejar-kejar. Di Baitusalam saja saya nggak dikejar-kejar foto-foto. Udah bosan ngelihat wajah Bu Sufia. Karena kalau saya ngisi di masjid-masjid itu, kalau ini kan relatif orang sini doang gitu. Kalau di Al-Mutakin ada yang dari Ciawi, yang dari Lewiliang, dari mana gitu. Saya dalam hati buat apa sih emang dipoto sama Bu Supia? Dijual kagak bisa, dipakai nakut-nakutin tikus nggak bisa juga. Insya Allah. Nah itu di bulan Sya'ban Bu ya. Jadi kalau kita minta keberkahan kepada Allah di bulan Sya'ban, catat ya, yang disebut berkah itu artinya ziyadatul khair. Apa Bu? Ziyadatul khair atau bertambahnya kebaikan. Itu yang disebut dengan berkah. Jadi kalau kita mendapatkan sebuah takdir, sebuah keadaan, sebuah momentum di situ ada kebaikan buat kita, itu artinya adalah berkah. Tapi yang disebut kebaikan itu enggak selamanya dalam rupa yang kita inginkan. Bisa jadi kebaikan buat kita itu adalah apa misalnya sakit gitu. Kelihatannya nggak baik, tapi kata Allah itu tuh penting banget buat kamu. Dosa kamu teh loba, dosa kamu teh banyak.
Aku teh sayang sama kamu, aku kasih kamu cara merontokkan dosa. Dikasih we musibah sama Allah. Mulai dari titajong tuh apa? Kesandung. Itu jangan dikira Bu, yang begitu-begitu tuh ngerontokin dosa kalau kita ridho. Kata Rasul, ketusuk jarum satu, lalu kita ridho dengan takdir Allah itu, maka Allah akan menggugurkan 10 keburukan kita, Allah mencatat 10 kebaikan buat kita. Itu cuman ketusuk jarum doang. Jadi ketusuk jarum itu berkah gak? Berkah akhirnya kan gitu. Tergantung kita meresponnya gimana gitu. Nah, kita kan mintanya Allahumma barik lana, ya Allah berkahi saya. Kalau kita ingin bertambah kebaikan, doa kita minta bertambah kebaikan, lalu amal kita, perbuatan kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban itu adalah perbuatan yang penuh dengan kebaikan, amal solehnya dilakukan, maksiatnya kan ditinggalkan tadi kan, karena dosanya double, kita nggak mau ditinggalkan, kita pengen yang pahalanya double, yaitu kita banyakin amal soleh. Jadi nyambung kan, doanya minta keberkahan, amalnya dibanyakin amal soleh. Nyambung tuh. Kenapa kita harus melakukan persiapan? Ibu rahimakumullah, Ramadan itu kita tuh kan menghadapinya udah rutin. Ya, apalagi seusia kita. Kita udah berapa puluh kali Bu melewati Ramadan Bu? Taruhlah kita balik di usia 15 tahun. Sekarang kalau ada ibu-ibu usia 60 tahun, berarti udah 45 kali ngelewatin Ramadan. Ya Bu ya. Sesuatu yang dialami secara rutin, berulang, biasanya tuh kehilangan rasa. Karena itu sudah usually gitu, udah ya biasa we gitu ya. Kayak kita bangun tidur lah, kita bangun tidur, begitu bangun terus langsung bisa ngelihat jam, ngelihat suami ke kamar mandi jalan, nyetrekin lampu nyala, pas nyetrekin kompor nyala juga, pas ada makanan kita bisa makan, bisa buang air besar, buang air kecil, masih bisa ngomong, masih bisa insu, segala macam. Karena itu berlangsung puluhan tahun di dalam hidup kita, kita tuh merasanya be aja. Kayak ngerasa itu tuh nikmat ya yang biasa aja gitu kan. Tapi begitu satu kali kita bangun terus, ini kenapa kaki gak bisa digerakin ya? Wah, mulai tuh kita. Begitu kita gak bisa ngegerakin kaki, pada saat kita sembuh bisa ngegerakin lagi, ibu wow gak? Ya Allah, alhamdulillah banget gitu kan. Tapi yang udah kealamin puluhan tahun tiap hari kita bisa gerakin kaki, biasa weh. Nah itu jebakan rutinitas tuh itu. Jebakan rutinitas yang paling menurut saya, ya kita harus hati-hatilah intinya menghadapinya. Dari segi bahasa, Ramadan itu tadi apa namanya? Apa Bu Ramadan tadi artinya? Membakar. Sebentar. Artinya membakar. Apa yang harus dibakar di bulan Ramadan? Yang harus dibakar di bulan Ramadan itu dosa kita. Maka kata Rasulullah SAW, celakalah orang yang melewati hari pertama sampai hari terakhir Ramadan, tapi dia nggak bisa masuk surga, dia masih punya dosa, itu rugilah udah. Artinya apa? Ada peluang kalau kita melewati hari pertama sampai hari terakhir Ramadan tuh kita punya peluang itu tuh kita bersih dari dosa. Bahkan di hadis itu mata qadama min dzambik, semua dosa yang sebelum-sebelumnya tuh diampuni oleh Allah. Ada peluang itu gitu. Tapi itu kalau bagi orang yang mau ngambil. Bagi orang yang mau. Jadi kita harus mempersiapkan betul untuk bulan Ramadan itu, pastikan kita membakar semua dosa kita, membakar semua sifat buruk kita, kemalesan kita, egoisme kita, apalagi excuse-nya kita tuh harus dibakar. Apa? Kita tuh kan kadang suka baik banget sama diri sendiri ya Bu ya. Saya tuh nanti malam pengen menghatamkan 1 juz gitu sebelum tidur.
Terus pas udah ngagoler, aduh capek lulus baik udah nggak ada yang tahu ini, saya pengen udah kayak gitu kan. Nah itu nanti di bulan Ramadan harus dibakar tuh. Kalau kita udah niat. Nanti mudah-mudahan ya kita bisa mempraktekkan lagi seperti tahun kemarin Ramadan. Oh ya nanti tanggal 12 insya Allah di Masjid Alumni saya mau membuat pelatihan khatam Al-Quran 3 hari. Ramadan kemarin kan saya coba eksperimen tuh. Hari pertamanya saya eksperimen di Masjid Darussalam 3 hari. Hari 10 terakhir saya bereksperimen yang 5 hari. Alhamdulillah. Lolos ya Bu? Kemarin siapa yang ikut? Saya ikut ya Bu ya? Bisa ya ternyata kita ya khatam 5 hari ya. Jadi kalau yang khatam 5 hari itu kemarin kita lakukan di 10 hari terakhir sambil i'tikaf. Jadi ibu-ibu datang jam 8, pulang jam ba'da asar. Itu ternyata bisa Bu selesai kita 30 juz. Rasulullah SAW menyebutkan hendaklah engkau menghatamkan Al-Quran tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah jadi 3 hari itu paling top. Ada yang pernah khatam Quran 3 hari? Rasulullah kalau Ramadan menghatamkan Al-Quran itu per 3 hari. Saya juga dulu awalnya, ya Allah gitu kan. 10 juz sehari kayak gimana tuh Bu Sufi? 1 juznya 1 jam, berarti 10 jam tuh duduk mulu. Ternyata enggak Bu. Nah nanti tanggal 12 itu pelatihannya. Mau kayak gimana sih kalau mau khatam 3 hari itu? Ya walaupun yang 3 hari itu lebih ketat lah Bu ya syaratnya. Kalau buat kita harus izin suami mutlak tuh. Kalau tidak diizinkan suami nggak boleh. Harus aman rumah. Jadi nggak lucu kan ibu di masjid dari jam 7 sampai jam 5 tapi sesoho numpuk, kumbahana numpuk. Oh rumah nggak disapu gitu kan, nggak boleh. Harus aman anak. Gak lucu juga ibu tadarusan di masjid dari jam 7 sampai jam 5 anaknya drakoran. Anaknya main game terus. Ya udah mendingan juga ngaji sama anak di rumah kalau kayak gitu Maya. Harus aman dompet. Karena ibu nggak masak kan. Nggak masak, nggak nyuci. Jadi cucian ke laundry, makanan catering. Itu 3 hari tuh. Saya biasanya sendirian aja Bu. Uzlah kalau 3 hari pertama tuh kemana gitu. Udah saya gak terima ceramah, gak terima apa kalau 3 hari pertama Ramadan. Pikir-pikir kalau sendiri tuh godaannya banyak banget Bu. Kalau di rumah nih baru ini tahu, sayur, ikan, seribet pokoknya. Kadang saya suka uzlah ke masjid mana, godaannya apa? Karena saya cuma sendiri ngelihat karpet itu tebal banget lagi, udah kegoda dah. Nah ini tahun kemarin saya coba tuh ajak jamaah, ternyata ada 35 atau 38 lah kalau nggak salah saya. Jamaah di Darussalam tuh bisa alhamdulillah 3 hari. Dan nggak ada yang masuk rumah sakit abis itu. Nggak ada juga yang mati. Ternyata kalau itu sunnah dilakukan oleh Rasul artinya itu bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Pada umumnya ya Allah ya. Maka para sahabat, para ulama menyebutkan hadis yang tadi tuh jangan menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Karena kalau menghatamkan Al-Quran dari 3 hari kamu nggak akan dapat maknanya. Nah etate kata para ulama itu mah buat di luar Ramadan. Nah kita mah pakai standar buat Ramadan aja dah ya. Itu teh udah top buat kita mah kalau bisa 3 hari itu. Kalau ibu mau pengalaman dicoba aja dulu Bu, dicoba dulu. Enggak kenapa-kenapa. Karena tiap 45 menit 15 menit istirahat. Rumusnya gitu. Pokoknya tiap 45 menit selesai 1 juz, habis itu 15 menit ibu harus istirahat. Mau tidur kek, mau koelulah, mau jalan-jalan keliling masjid, mau peregangan, mau buka HP. Karena selama jam tilawah gak boleh buka HP. Aturannya gitu. Nanti ya paling banter tuh kemarin saya 3 hari tuh masjid bau obat gosok aja sih. Dan kebanyakan ya kalau anaknya yang masih kecil kan susah ya Bu ya.
Rata-rata kan berarti usia 40 ke atas tuh, yang anaknya udah gede-gede gitu kan, udah bisa ditinggal. Jadi pada bawa obat gosok, pada ada yang bawa alat bekam. Jadi yang 15 menit itu dipakai seluncur bekam kering itu. Lumayan gitu. Tapi ke hari pertama itu selesai jam 5, ternyata jamaah itu berpikir untuk mendapatkan pahala orang yang saum. Jadi dari yang 35 orang itu, ada yang bawa puding, ada yang bawa minuman, ada yang bawa apa. Titip-titip ke temannya, titip ya buat tajil biar saya dapat pahalanya gitu Bu. Akhirnya besok-besoknya ada yang berbagi empe-empe, ada yang berbagi ayam goreng. Jadi walhasil kagak catering 3 hari. Akhirnya hari kedua, hari ketiga masjidnya yang nyiapin. Bu Sufi udah disiapin nama masjidnya. Masing-masing bawa berkat buat buka gitu Bu. Temen nasi segala macam sama itu. Jadi tiap pulang jinjingannya banyak. Wih keren tuh Bu. Makanan kita dimakan sama orang yang lagi puasa yang seharian baca Quran. Top banget gak tuh? Keren kan? Jadi pas abis asar ada Gojek nganterin ayam goreng. Bagiin 35. Wah seru. Nanti ya insya Allah kalau mau ayo kita praktekkan dulu. Saya tuh kadang suka gregetan Bu, saya meraktekin di masjid lain, masjid sendiri kagak lagi. Yuk mau dicoba, yang kemarin kan yang 5 hari udah ya kita coba, alhamdulillah lulus. Gak ada yang gugur, malah pas udah 5 hari kita berasa sedih banget, ih kok udahan gitu. Iya Bu, nanti kita coba yang 3 harinya. Nah itu sebagai latihannya sekarang. Kembali ke makna Ramadan, kok saya jadi kemana-mana mohon maaf. Jadi persiapan Ramadan supaya kita bisa memastikan kita bisa membakar semua keburukan kita. Sehingga beres Ramadan kita menjadi Syawal, menjadi naik. Kalau kita yang lihat dilakukan Rasulullah SAW persiapannya memperbanyak saum. Kalau kita bukan cuma memperbanyak saum Bu. Yang paling penting yang harus kita lakukan adalah persiapan amal. Kayak di bulan Rajab nih, kalau saya kemarin karena saya ngisi di awal-awal bulan Rajab, biasanya saya bilang sama jamaah, karena ibu sudah tahu rumusnya di bulan Rajab ini, perbanyak amal soleh karena double pahalanya, tinggalkan maksiat karena double maksiatnya. Sekarang tentukan di dalam hati apa yang mau ibu tingkatkan kualitas amalnya di bulan Rajab. Saya beri waktu beberapa menit, 2 menit, 3 menit, suruh merenung aja jemaah. Yang biasanya misalnya nggak pernah saum, di bulan Rajab saya pengen saum dah minimal seminggu sehari. Yang biasanya tahajud cuman seminggu sekali, karena ini bulan Rajab saya pengen 5 kali dah gitu. Yang biasa tilawah nungguin malam Jumat itu juga Yasin doang sama Al-Kahfi misalnya gitu. Kalau bulan Rajab mau tiap hari deh sejuz. Nah, itu tuh harus dicanangkan Bu di dalam hati kita. Sebagai bentuk respon kita kepada tawaran spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Di mall aja kalau ada gratisan kita kerubutin ya. Kemarin saya lagi ngisi di mana tuh di Al-Mutakin. Oh iya. Jamaahnya ada berapa? Ada 1000 kali. Tiba-tiba ada yang gratisan minuman apa gitu. Kata situ apaan sih, orang pada ke pintu geruyuk-geruyuk. Padahal ya kalau dilihat mah ibu-ibu teh maksudnya teh ibu-ibu yang gitu. Tapi dah giliran gratisan mah anggar rebutan. Nah harganya paling 3.000 4.000 kata saya teh, tapi anggar rebutan. Apalagi ini amal saleh. Nah itu kayak sekarang nih kita di bulan Rajab, bulan Syaban, tentukan nih di bulan Syaban tuh kita mau latihan apa, mau persiapan apa. Jadi harus dirancang sama kita Bu. Bulan Syaban tuh harus dirancang sama kita. Yang mau kita persiapkan apa? Kalau tentang saum di bulan Syaban, saya mau saum kapan aja nih. Mau Senin Kemis atau mau saum Daud, tapi 2 minggu tapi saum Daud. Latihan Qurannya gimana? Biar badan kita adaptasi, mata kita adaptasi. Kalau kita nggak pernah ngehatamin Al-Quran 1 juz 1 hari. Terus nanti Ramadan kita pengen 2 juz 1 hari. Badan kita kaget, apa ini nggak gerak-gerak, shock dia nanti. Jadi dari sekarang dibiasakan.
Kalau kita nggak biasa bangun jam 3, jam 2, nanti Ramadan disuruh bangun susah. Mau alarm 10 biji juga akan susah. Tentukan amalnya mau apa saja. Amalan apa saja yang di bulan Ramadan itu, kita lihat ayatnya ya. Buka surat Al-Baqarah ayat 183. Ya Allah, kalau kita lebih awal melakukan persiapan untuk Ramadan ini, mudah-mudahan menunjukkan keseriusan kita dan Allah lebih serius kepada kita insya Allah. Jadi yang harus pertama diasah di bulan menjelang bulan Ramadan di bulan Sya'ban ini, Al-Baqarah 183 adalah keimanan kita. Karena di dalam Al-Quran Allah menyebutkan seruan orang untuk Ramadan itu panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhal muslimun. Padahal wajibnya saum itu untuk orang Islam. Tapi kalau sekedar orang Islam, banyak orang yang nggak puasa. Bahagianya kita, seriusnya kita menyambut Ramadan itu tergantung kualitas iman kita. Bagaimana kualitas iman kita, seperti itulah nanti kualitas respon kita terhadap Ramadan, seperti itulah kualitas amal kita di bulan Ramadan. Kata para ulama, kalau Allah memanggil panggilan dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu artinya yang harus dicek pertama oleh kita adalah iman. Karena kualitas amalnya, kualitas responnya akan tergantung kualitas imannya. Mungkin ada orang yang bilang, bentar lagi ya Ramadan, iya sebulan lagi. Nah itu ukuran tuh, ukuran iman. Tapi kalau ada yang gini, sebulan lagi ya Allah, berarti sebulan lagi kita akan berhadapan dengan satu hari di mana satu huruf sama dengan pahala menghatamkan Al-Quran di bulan lain. Wah, semangat kan tuh kita. Tapi kalau kita nggak punya iman, Ramadan teh gula sok naik, cabai jadi mahal. Kalau respon kita begitu, itu dipertanyakan tuh. Maka di bulan Sya'ban nih kita harus persiapan ngasah iman kita. Seberapa rindu kita kepada Ramadan, seberapa bahagia kita menyambut Ramadan, seberapa antusias kita mempersiapkan Ramadan, itu tergantung iman kita. Maka ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata kutiba itu aslinya adalah dituliskan. Dari kata kataba, tapi terjemahannya apa? Diwajibkan. Kalau kewajiban yang sudah tertulis dengan yang belum tertulis, kuatan mana? Nih kalau saya misalnya ngangkat guru baru nih di sekolah. Oke Bu, beres wawancara, Ibu resmi ya jadi guru di sekolah ini. Mulai besok ngajar. Tapi enggak saya kasih SK. Kuat gak? Enggak. Nanti pas gajian kalaupun dia nggak dikasih gaji, Bu kok saya nggak dikasih gaji? Emang Ibu guru di sekolah sini? Ntar kata bendahara begitu. Iya saya kan udah diangkat sama Bu Sufi. Mana buktinya? Gitu. Makanya disebut kutiba, walaupun terjemahan aslinya adalah dituliskan, makna hakikinya adalah ditetapkan secara kuat, secara mutlak bahwa Ramadan itu Allah menetapkan kewajiban saum kepada kita. Seperti saumnya orang-orang terdahulu. Emang orang dahulu saum, musubi saum. Cuman beda caranya aja sama kita. Gitu. La'allakum tattaqun, kata Allah, supaya kamu bertakwa. Kata la'alla, Ibu rahimakumullah, apa terjemahannya di Al-Quran Ibu? Supaya kalian gitu ya. Tapi supaya itu maknanya itu ada gini Bu. Saya haus nih, terus saya minum. Supaya saya enggak haus, saya minum. Selesai minum, haus saya hilang, kan gitu ya. Sapada harita. Sapada harita apa? Sesaat waktu itu juga gitu. Tapi ada yang bilang ini, supaya kamu pinter, kamu harus belajar. Belajar langsung pinter gak? Perlu belajar sekali, 2 kali, 3 kali, gitu kan. Ada yang gini,
supaya kamu masuk surga, kamu harus jadi orang soleh. Masuk surganya kapan? Nanti. Solehnya kapan? Sekarang. Kalau supayanya orang Indonesia kan gitu kan. Kata la'alla itu artinya bukan seperti kalau kamu minum langsung hilang hausnya. Supaya kamu takwa, kamu harus saum. Enggak begitu. Tapi artinya adalah saum itu sangat mungkin membuat kita takwa. Itu makna kata la'alla. Artinya enggak otomatis, Bu. Tergantung kualitas saumnya, tergantung bagaimana dia di Ramadannya. Karena ada orang yang bisa menyelesaikan Ramadan sampai akhir Ramadan, tapi kagak membekas apa-apa di dalam dirinya. Begitu selesai Ramadan yang kebayangnya adalah gimana pakai baju baru. Gimana menu lebaran, udah itu doang yang kebayang. Tidak ada tuh tangisan seperti para sahabat, ya Allah kalau Ramadan selesai itu hilang Lailatul Qadar. Hilang kesempatan satu ayat sama dengan menghatamkan Al-Quran, hilang pahala, hilang segala macam. Nangis para sahabat. Tapi kebanyakan orang kalau imannya nggak kuat, imannya lemah, imannya ringan, beres Ramadan. Alhamdulillah angges oge Ramadan tehnya gitu. Sama orang beriman juga bilang alhamdulillah, Bu, kalau Ramadan kelar. Cuman intonasinya beda. Kalau orang beriman alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Kau beri kesempatan saya sampai hari akhir ya Allah. Bari nangis, kenapa? Karena udah hilang kesempatan emasnya. Sementara belum tentu dia nyampe di Ramadan berikutnya. Tapi kalau orang yang imannya lemah, alhamdulillahnya gimana? Gimana, Bu? Itu alhamdulillah kebanyakan orang. Alhamdulillah besok kagak usah sahur lagi. Besok mah kagak usah nahan-nahan haus lapar lagi. Alhamdulillah ya Allah anggus. Beda intonasinya. Apa yang membedakan intonasi itu? Ukuran iman. Maka pakai kata la'alla. Boleh jadi membuat kamu takwa. Tapi bisa jadi enggak juga kalau kita enggak benar saumnya. Gitu Bu maknanya. Kalau begitu karena di situ ada la'alla artinya apa? Artinya harus kita persiapkan kan. Harus kita kondisikan saumnya seperti apa dari sekarang. Mau gimana saum kita, mau gimana tilawah kita, mau gimana sehari-hari kita. Mau gimana sedekah kita. Tilawah kita, iktikaf kita dirancang dari sekarang. Kalau kita mau serius karena ada kata la'alla. Boleh jadi, tidak otomatis. Kalau kita serius mempersiapkan dari sekarang, semoga Allah lebih serius lagi memberikan bonus-bonus besar di bulan Ramadan itu. Maka para sahabat di bulan Sya'ban itu mereka sudah mulai melakukan persiapan. Kalau kita mah muridnya mun ayeuna mah rumahnya dicat, gordennya dicuci, semua dibersihin. Biar apa? Biar nanti bulan Ramadan kagak pusing. Ngelihat lemari berantakan, kan pengen ngeberesin. Pahala sih sama ngeberesin lemari di bulan Ramadan juga. Cuman di bulan Ramadan itu ada amalan prioritas. Daripada ngaberesan rak piring, mendingan oge ngaberesan lembar demi lembar Al-Quran. Nah kayak gitu tuh Bu. Bukan berarti nggak perlu beres-beres di bulan Ramadan, enggak. Sama kok ada pahala juga. Cuman prioritasnya adalah amalan-amalan tertentu. Yang pertama saum. Amalan berikutnya di bulan Ramadan yang harus dipersiapkan itu adalah Al-Quran. Ketika Allah katakan ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun tu'amun miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Maaf, yang kedua adalah sedekah. Yang di-announce sama Allah, yang apa? Yang disitir ya, yang di-announce itu yang disitir, dibahas oleh Allah. Di ayat 184 itu adalah tentang sedekah. Ketika Allah menyebutkan faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah.
Di ayat ini menyebutkan kalau kita sakit atau dalam perjalanan maka kita boleh mengganti di hari lain. Lalu wa 'alal ladzina yutiquna, dan kepada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk saum. Siapa ini? Adalah orang-orang yang sakit, tapi sakitnya teh geus moal pisembuheun. Masih muda sih Bu Sufi, tapi sakitnya tuh udah divonis sama dokter, ini mah udah tinggal sabarnya aja ya. Yang begitu tuh di fidyah tuh. Atau udah sepuh banget, udah sepuh, udah linglung, udah nggak inget kan, kalau yang udah linglung itu udah nggak taklif Bu. Misalnya ada ibu yang sepuh gini, "Ma mau sahur?" Ya ikut sahur. Terus nanti jam 8, ih mama teh can makan deh. Berarti udah nggak wajib saum tuh kalau kayak gitu Bu. Udah nggak inget waktu. Nah yang begitu difidyahin. Gimana ketentuan fidyah? Baiknya adalah 1 hari dia tinggalkan, hari itu juga dia keluarkan. Jadi tidak baik, tidak ahsan lah ya, tidak afdal kalau kita bayar fidyah tuh di ujung, di kum. Kan suka ada yang begitu ya, entah raja dah sekalian zakat fitrah, suka gitu Bu ya, nggak boleh. Bukan haram sih tapi nggak baik. Sebaliknya kalau misalnya aduh ini ibu saya tuh udah sepuh banget Bu Sufi, udah di tempat tidur terus misalnya gitu ya. Pasti dah selama sebulan tuh dia kagak akan bisa puasa gitu ya. Kalau misalnya udah pasti begitu, bayarin fidyahnya di depan Bu, itu lebih bagus. Ya, misalnya sehari itu 1 mud. Sehari 1 mud, 1 mud tuh 3/4 kilo kurang lebih lah ya. Taruhlah 1 kilo gitu. Kita buletin 1 kilo, jadi 30 kilo. Udah beli aja tuh beras 30 kilo di awal. Terus cari orang miskin yang soleh, kasihin, ini fidyah ibu saya selama sebulan ini. Ibu Sufi hari ke-10 meninggal, kumaha eta nu 20, bae atulah sedekah. Manya kudu ditagih deui. Punten ya ibu saya meninggal di hari ke-10, fidyahnya cuma 10 hari doang gitu ya. Masa kayak gitu ya? Gak usah lah. Bising gitu Mas Rugi, alhamdulillah ada sedekah lah ya. Nah, pas membahas fidyah ini Allah mengatakan faman tatawwa'a khairan, barang siapa yang memiliki kelebihan yang lebih baik dari itu, fahuwa khairullah, maka lebih baik bagi kamu. Jadi kalau ibu punya 30 kilo beras, da makan teh teu beas wungkulnya punya. Bu, ini berasnya 30 kilo, ini telurnya 1 kerat, ini minyaknya 8 liter. Wah itu lebih top tuh, itu lebih keren. Jadi kalau kita punya kemampuan jangan cuman 1 mud Bu, jangan cuman berasnya doang. Kenapa? Karena bersedekah di bulan Ramadan mempunyai kelebihan dan keutamaan yang luar biasa. Kalau kita memberi makan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yang berbuka puasa di bulan Ramadan, maka kita dapat 3 bonus. Pahala orang yang saum itu, ampunan Allah dan pintu surga. Bayangin kalau itu kita lakukan tiap hari. Barang siapa yang memberi minum orang yang berbuka di bulan Ramadan, diganti gak sama Allah? Diganti. Gantinya apa? Allah akan memberikan kepada kita minuman air telaga Kausar. Apa itu telaga Kausar? Telaga Kausar itu telaga di pojokan padang mahsyar. Ketika matahari hanya sepenggalah di atas kepala kita, tapi ada telaga yang airnya lebih wangi dari misik, lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Barang siapa yang meminum air telaga Kausar itu 1 teguk saja, maka dia akan hilang kehausan dan kepanasan selama dia di padang mahsyar. Wah. Siapa yang dapat? Salah satunya adalah yang memberi minum orang yang berbuka di bulan Ramadan. Tuh. Maka yang di-spill pertama, yang di-spill kedua oleh Allah setelah saum adalah sedekah. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi walaupun bisa diganti dengan apapun, tetap aja saum itu lebih baik buat kamu, kata Allah. Jadi gak boleh begini, gak boleh ngegampang-gampangin. Saya pernah ketemu sama ibu hamil. Kata saya, kenapa Bu gak puasa? Iya saya emang gak puasa Bu Sufi 30 hari penuh. Hah? Kenapa? Padahal karena saya lihat sehat-sehat aja gitu.
Soalnya saya kan lagi hamil. Kalau lagi hamil teh kalau puasa jam 10 teh lapar. Cenah. Si ibu nutuker hamil kayak jam 10 mah lapar puasa mah tuh. Ya kan? Itu stok makanan bekas sahur udah habis Bu jam 9-10 tuh. Kata saya enggak gitu ukurannya. Nanti ke dokter dulu enggak? Enggak boleh. Walaupun ada salah satu fikih yang disebut dengan alalladzina yutiqunahu, yang kesulitan untuk saum itu adalah yang hamil. Tapi itu debatable Bu. Ada yang mengatakan harus difidyah sama diqodho, ada yang mengatakan difidyah doang. Nah, itu harus berdasarkan nasihat atau advis yang ahli. Bukan kita yang menentukan, saya saum baru hari pertama Ramadan terus strip 2 langsung puasa gitu. Gak boleh, tanya dulu dokter karena ketentuannya dalam Al-Quran fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada ahlinya kalau kamu kagak ngerti. Tanya dulu sama dokter, yang ahlinya tuh dokter, bukan hanya sama Pak Ustadz. Pak Ustadz saya lagi hamil, saya boleh fidyah aja atau harus qodho? Jangan sama Pak Ustadz nanyanya. Tanya sama dokter, dok kalau saya puasa kira-kira madorot gak buat saya dan bayi? Gitu. Nanti kan diperiksa tuh sama dokternya. Bu, plasenta ibu tuh kurang bagus. Kalau ibu puasa makin jelek nanti plasentanya. Nanti anak ibu pertumbuhannya kurang sempurna. Berarti madorot tuh boleh gak puasa. Gitu. Karena ketentuannya kata Allah, antasumu khairul lakum. Tetap aja walaupun bisa diganti fidyah, bisa diganti di hari lain. Kalau bisa puasa hari itu mau puasa gitu. Nah, yang ketiga jam berapa? Pak Roso belum datang ya? Berarti belum jam 12. Yang ketiga adalah Al-Quran. Jadi di ayat berikutnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Yang ketiga yang Allah announce dalam surat Al-Baqarah 185 adalah tentang Al-Quran. Kalau Allah saja memilih bulan Ramadan untuk menurunkan Al-Quran, berarti Ramadan itu bulan yang mulia untuk menurunkan kitab yang mulia kepada orang yang paling mulia di tempat yang paling mulia yaitu di Makkah. Kalau Allah saja begitu, berarti kita memuliakan Ramadan harus lebih dari itu. Apa kaitannya dengan Al-Quran? Ya persiapkan, kita bikin program. Kita mau gimana nanti Al-Qurannya? Saya tanya, ada yang sudah hatam terjemahan Al-Quran? Terjemahan. Kalau hatam Quran saya percaya ibu udah puluhan kali dah. Terjemahan udah hatam belum? Nah, coba deh, tahun ini ibu hatam tilawahnya sekali aja dah. Di 3 hari pertama itu bareng-bareng sama kita. Setelah itu, ibu abis itu 1 kali hatam aja lagi, tapi baca sama terjemahannya. Hitung tuh, sisanya berarti 26 atau 27 hari. Berapa halaman tuh terjemahan, berapa halaman Al-Qurannya, terus kira-kira sehari berapa halaman, kira-kira berapa menit, kira-kira slot waktunya mau kapan. Mau ba'da subuh, mau ba'da zuhur, mau ba'da taraweh atau mau kapan. Di slotting tuh dari sekarang. Saya ngisi majlis taklim ada 200-an lah kali ya. Rata-rata kalau saya tanya, udah pernah ngehatamin terjemahan Al-Quran hampir 100% gak pernah. Padahal Al-Quran itu adalah guidance of life kita kan Bu. Petunjuk hidup kita. Kalau kita gak baca terjemahannya terus kita mau nemuin petunjuknya gimana? Ketika saya mengatakan Bu, di dalam Al-Quran tuh Allah mencontohkan kita tuh diajarkan untuk mendoakan negeri di mana tempat kita tinggal. Hampir 100% itu jamaah gak tahu. Bahwa di dalam Al-Quran tuh ada doa untuk negara di mana tempat kita tinggal. Kenapa? Gak pernah dibaca terjemahannya. Gak tahu, emang ada Bu Sufi? Ada. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Jauhkanlah anak keturunanku dari kemusyrikan, dari menyembah berhala. Coba kalau ibu baca artinya.
Merasa perlu nggak dengan doa itu? Perlu. Padahal itu kelewatan berapa kali, tapi kita nggak tahu artinya, nggak dibaca. Coba ada Bu, seumur hidup sekali aja minimal Bu, baca dah terjemahannya. Kalau ibu sayang nanti Ramadan kagak mau baca terjemahan, udah nih abisin Rajab ini sampai akhir Sya'ban baca terjemahan. Caranya gimana? Pegang terjemahan, simpen buku tulis, pegang ballpoint. Nanti ibu tulis, misalnya ada ayat apa, ya Allah ini ayat bagus banget, tulis sama ibu. Surat Al-Baqarah ayat 126, doa untuk negeri. Dah lanjut lagi baca Bu. Seret. Nanti ketemu lagi ayat berapa tentang ini, tulis. Lama-lama ibu tulisin semua. Kalau putaran keberapa kayak kemarin saya tilawah. Ya hatam kan udah puluhan kali lah ya insya Allah. Itu saya ketemu satu ayat yang ketika saya tadur saya langsung ngarandeg tuh nah. Terhenti. Ini artinya bagus banget. Ya dikit-dikit ngerti lah ya bahasa Arab ya walaupun jurusannya bukan bahasa Arab. Pas saya baca, Masya Allah, mupeng banget saya. Surat Ghafir ayat 7 sampai ayat 9. Ya Allah karim. Keren banget. Itu orang-orang yang didoakan malaikat. Waduh, mantap banget dah. Nantilah kapan-kapan kita bahas ya. Padahal saya udah ngelewatin ayat itu puluhan kali udah. Tapi karena nggak fokus sama artinya. Dan baru saat itu ya sekitar 5-6 bulan yang lalu lah gitu. Masya Allah. Ibu nanti buka dah. Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Ayat surat ke-40 kalau tidak salah. Ayat 7 sampai ayat 9. Keren banget itu. Orang-orang yang didoakan malaikat. Siapa aja orang yang beriman, orang yang ahli tobat, dan orang yang komitmen di jalan Allah. Doanya apa aja? Doanya dimintakan ampunan oleh malaikat. Malaikatnya malaikat yang mana? Malaikat pemikul aras, malaikatnya ring 1. Doanya apa aja? Ampunan, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga Aden bersama keluarga besarnya, dijauhkan dari keburukan dunia, dijauhkan dari keburukan akhirat, diberikan rahmat. Coba ya kalau dikasih itu terus kita didoain malaikat Bu. Malaikat tuh makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mupeng gak Bu? Mupeng apa sih? Ibu tahu gak mupeng itu apa? Kita makan anak muda ya, ngerti ya mupeng ya. Pengen banget kan kita didoain sama malaikat yang mengelilingi aras. Doanya apa? Dimintakan ampunan, dijauhkan dari neraka, dimasukin ke surga bersama keluarga besar, dijauhkan dari berbagai keburukan dunia, dijauhkan dari berbagai keburukan akhirat, dan diberi rahmat oleh Allah. Tuh Bu, itu hanya ketemu kalau kita baca artinya. Dah kita mah teu ngarti Bu bahasa Arabna atunya. Kecuali kalau ibu saya mah belum pernah Bu Supi baca terjemahan. Kenapa? Dah saya mah ngerti semuanya tak kudu baca terjemahan. Kecuali nggak usah baca terjemahan kalau kayak gitu mah ya. Semua yang kita baca kita ngerti isinya, apa-apa nggak baca terjemahan juga ya, kelar itu urusan. Jadi dengan Al-Quran sampai apa kata Allah? Ayat berapa sekarang? 185. Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk, wa bayyinatin minal huda, dan di dalamnya ada penjelasan tentang petunjuk itu. Lalu kemudian al-furqan, Al-Quran itu pembeda. Maka kalau interaksi kita dengan Al-Quran benar, intens, bagus, berkualitas antara kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan itu, maka setelah baca Al-Quran kita bisa menemukan ilmu penjelasan tentang Al-Quran itu. Al-Quran tuh ngomong apa sih di surat ini? Saya tuh ngamalinnya harus gimana?
Oh ini tuh membedakan, yang ini nggak boleh, yang ini yang boleh. Sampai ketemu begitu tuh Al-Quran tuh Bu. Kalau kita baca Al-Quran belum menemukan itu, berarti Al-Quran belum jadi huda dan furqon buat kita. Belum menjadi bayan. Bayan itu apa? Penjelasan. Jadi artinya kalau kita menemukan huda, menemukan furqon, menemukan bayan, bukan cuman baca. Kalau kita cuma baca orientasinya hatam, apalagi hatam nanti hatam akalan teh gerinya. Kata saya, wih gaya banget. Sehari bisa hatam. Iya Bu Sufi kita mau hataman sehari. Pas saya datang nggak taunya ada 30 kelompok Bu. 30 kelompok, satu kelompoknya 5 orang. Karena satu juz itu 20 dibagi 5, satu orang 4 halaman. Kelar hari itu juga cuman 2 jam 3 jam beres. Waduh keren banget. Itu mah sebetulnya bukan hatam. Baru baca 4 halaman. Terus kita merasa langsung pasang status. Alhamdulillah hari pertama udah hatam. Pernah juga saya diundang satu masjid. Bu Sufi ini tausiah hataman Quran katanya gitu ya. Kata saya Masya Allah Bu berapa hatamannya? 3 hari. Loh keren gitu kan kata saya. Pas saya datang tuh. Oh ternyata penuh semasjid ini. Ini gimana Bu ngehatamin? Dibagi 10 kelompok Bu Sufi katanya gitu. Satu kelompoknya berapa orang? 10 orang. Ada 10 kelompok. Hari pertama yang 10 kelompok itu dari juz 1 sampai juz 10. Hari kedua ada juz 11 sampai juz 20. Hari ketiga juz 21 sampai juz 30. Kelar dah 3 hari hatam katanya gitu. Itu kan berarti seorang sebetulnya cuma baca 3 juz kan. Kalau yang saya pakai enggak begitu. Ada sesi baca Al-Quran sendiri itu dari pagi sampai zuhur. Tapi per 45 menit istirahat. Nanti habis zuhur sampai asar itu baca Quran bergiliran. Bergiliran. Asumsinya kenapa bergiliran? Baterai mulai lowbat. Ya kan? Jadi ada ngareng hapna lah kalau giliran. Nanti abis asar nyimak bacaan hadar, bacaan yang cepat. Jadi nanti ada satu orang yang bacaannya udah fasih, yang kalaupun cepat nggak ngerusak tartilnya, nggak rusak tajwidnya, yang lain nyimak. Tapi harus nyimak. Kalau yang tadi kan beda, ini juz 1, ini juz 2, dia nggak nyimak yang juz 1, yang juz 1 nggak nyimak juz 2 kan gitu. Kalau ini beda, ada yang tilawah tapi kemudian nyimak. Cepet sih. Jadi dalam 3 hari atau dalam 5 hari kita terbiasa ngedengerin orang yang bacanya cepet. Ternyata mata kita bisa juga ya cepet baca Al-Quran. Habis itu, Bu Sufi saya sekarang baca Qurannya agak bisa lebih cepet loh, nggak terbata-bata. Alhamdulillah. Nah gitu Bu ya, dengan Al-Quran. Aduh, baterai saya udah lowbat banget ini. Baterai badan maksudnya. Nanti yang berikutnya adalah memperbanyak doa ya di 186 wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi di bulan Ramadan itu Bu, Allah mempunyai kedekatan yang sangat luar biasa kepada kita. Di hari-hari biasa Allah di dalam dihiperbolkan lah ya. Allah turun ke kaki langit bumi di sepertiga malam untuk mengabulkan doa-doa, untuk memberi siapa yang meminta, untuk yang mengampuni siapa yang bertobat. Apalagi ini di bulan Ramadan, terlebih di waktu sahur. Di waktu sahur apa yang paling utama? Memperbanyak istighfar. Jadi kalau ibu selesai tahajud nih, jam 4:4 ibu udah selesai tahajud, udah selesai witir, udah selesai hajat, udah selesai sholat taubat misalnya gitu ya. Ada waktu 10 menit, maka yang paling utama bukan baca Quran, istighfar. Habisin tuh waktu sisa tahajud kita sampai subuh, habisin pakai istighfar, itu paling top. Apalagi kalau ibu istighfarnya pakai istighfar yang komplit lah ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, misalnya Sayyidul Istighfar atau astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih dan seterusnya, itu lebih cakep. Nah itu di bulan Ramadan lebih-lebih itu Bu. Makanya di ayat 186 itu tentang doa.
banyakin doa. Yang gak biasa kita detil doa, doain. Apalagi nanti di 10 hari terakhir. Nah, list doa yang detil ini biasanya kalau saya itu ada draftnya khusus untuk selama i'tikaf. Gimana doanya? Semua aja Bu pokoknya detil. Kalau misalnya sekarang ibu ngedoain anak bontot mau ujian sidang misalnya gitu ya. Sholat dulu 2 rakaat, sholat hajat, habis itu berdoa. Atau ibu habis tilawah, kelar nih 1 juz, tutup dulu, doa dulu. Tawasulan sama Allah dengan 1 juz itu. Mau berapa kali hatam itu diinikan. Doanya yang mana Bu Supi? Prioritaskan doa di dalam Al-Quran. Jadi doa itu yang pertama sekali harus kita doakan itu adalah urusan akhirat kita. Urusan akhirat. Dari mulai kita sakaratul maut sampai kita menyelesaikan qantoroh. Apa qantoroh? Dulu saya pernah menjelaskan ya, perjalanan panjang menuju Allah. Dari mulai sakaratul maut, kemudian di alam kubur, kemudian yaumul ba'ats di mana kita dibangkitkan. Nanti dibangkitkan tuh orang macam-macam. Ada yang dibangkitkan wajahnya hitam legam, ada yang dibangkitkan jalannya pakai muka, ada yang dibangkitkan jalannya miring, ada yang dibangkitkan dengan mukanya seperti tengkorak, orang-orang yang suka meminta-minta padahal dia punya kemampuan untuk bekerja. Kalau yang dibangkitkan dalam keadaan miring apa? Orang yang poligaminya nggak adil, itu nanti bakal ketahuan. Ada yang dibangkitkan dalam rupa wajahnya itu seperti wajah anjing, wajah babi ada. Itu yaumul ba'ats. Beres yaumul ba'ats, yaumul mahsyar. Wah, itu kerepotannya luar biasa. Beres yaumul mahsyar, terus yaumul hisab. Diinterogasi kita sama Allah, ditanya semua nikmat kita dipakai apa. Beres yaumul hisab, yaumul mizan, ditimbang amal soleh kita. Beres yaumul mizan, siratal mustaqim, kita melewati as-sirat. Yang melewati as-sirat itu nanti ada yang secepat kilat, ada yang jalan pelan tapi nyampe, ada yang berlari, ada yang baru selangkah udah dikejebur, ada yang merangkak tapi nyampe, ada yang lari begitu tinggal selangkah lagi ke surga dikejebur, macam-macam tergantung amalnya. Nanti setelah as-sirat udah selesai belum? Kalaupun orang lolos di akhirat masih ada qantoroh. Qantoroh itu ujian terakhir. Saringan terakhir sebelum orang tuh masuk ke surga. Tapi di saringnya di situ kalau ada kesalahan nggak dicelup ke neraka. Tetap ada hisaban lain. Oh itu riwah Bu Iru. Maka doa kita yang pertama itu adalah untuk kemudahan kita urusan akhirat dulu. Bukan urusan dunia dulu. Karena kalau urusan akhirat kelar itu artinya urusan dunia kita bagus. Kita misalnya gitu, ya Allah berikanlah kemudahan kepada saya di yaumil hisab misalnya gitu ya. Berarti kalau kita lolos di yaumil hisab artinya apa? Artinya urusan harta kita di dunia udah selesai. Artinya harta kita tuh tidak ada yang memberatkan gitu kan. Tapi kalau harta kita berdoa, ya Allah pengen rumah, pengen mobil, pengen segala macam. Tapi kalau itu ternyata menyulitkan kita di yaumil hisab, malah jadi riweuh. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang dipayungi oleh awan teduh ketika di padang mahsyar. Berarti itu kan nggak mungkin dapat begitu kalau di dunianya nggak kelar kan. Salah satunya siapa yang nanti di yaumil akhir itu akan dipayungi oleh payung teduh di padang mahsyar adalah orang yang hafal surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Hafal 2 surat aja dipayungi Bu di padang mahsyar, gimana hafal 30 surat 30 juz ya, Masya Allah. Udah 11:30 Bu. Nanti yang terakhir adalah i'tikaf. Nanti detailnya fikih i'tikaf, fikih biasanya sih fikih i'tikaf, fikih fidyah, fikih qada. Mudah-mudahan ada waktu lah ya nanti di bulan Sya'ban terakhir mungkin. Kita saum itu tanggal 13 atau 14 Maret ya, Insya Allah.
Berarti kita masih ada di awal Maret lah, mudah-mudahan kita ketemu lagi, kita bahas fikih fidyah, fikih i'tikaf, fikih qada. Nah, biasanya yang gitu-gitu ya, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat.